Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hai kawan puan, selamat datang di Tasha Heart Story. Puan bersuara, puan berdaya. Heart Story merupakan program kerjasama antara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bersama saya Zetira, pada hari ini kita akan membincangkan tentang kebijakan diskriminatif. Bersama narasumber kita hari ini, beliau masih Komisioner Komnas Perempuan, salah satu anggota tim pimpinan transisi, dan juga beliau ada penanggung jawab di Subkom Pemulihan. Beliau juga aktivis perempuan yang berpengalaman menjadi konsultan dan juga peneliti isu-isu perempuan, pluralisme, dan juga alternatif pendidikan untuk perempuan. Nah, beliau juga menjadi Ketua Dewan Penasihat Kapal Perempuan, sebuah organisasi perempuan di Jakarta. Dia adalah Teresia Sri Endres Iswarini. Halo Mbak Rini, bagaimana kabarnya? Halo Zetira, sehat. Kamu sehat juga ya? Amin, semoga sehat selalu ya Mbak Rini. Kawan puan semoga sehat juga. Iya, oke Mbak Rini, tadi aku sudah singgung nih bahwa kita akan membincangkan tentang kebijakan diskriminatif. Mungkin sudah tidak asing ya dengan istilah kebijakan diskriminatif, tapi apa sih sebenarnya itu kebijakan diskriminatif? Silakan Mbak Rini. Ya, terima kasih Mbak Zetira. Selamat siang juga untuk kawan puan. Ini adalah episode ke-10 ya, jadi seluruh perjalanan episode ini akhirnya sampai pada kebijakan diskriminatif. Di awal ini akan memulai dengan konteks sebenarnya, karena kalau kita bicara tentang perjalanan reformasi, ini sudah 20 tahun perjalanan reformasi. Nah, reformasi itu diharapkan mendorong adanya kebijakan yang lebih ramah pada perempuan, tapi ternyata dalam perjalanan 20 tahun reformasi itu juga membuka terjadinya kekerasan atas nama agama, fundamentalisme, radikalisme, dan populisme. Nah, di manakah pemicu dari terjadinya kekerasan itu? Kami melihatnya berasal dari adanya kebijakan diskriminatif. Apakah kebijakan diskriminatif itu? Kebijakan diskriminatif adalah seluruh produk hukum pemerintah pusat dan daerah yang melakukan pembatasan, pembedaan, pengabaian, pengecualian, baik yang tercantum dalam materi muatan maupun dampaknya. Dan Komnas Perempuan mengklasifikasikannya berdasar kategori moralitas dan agama. Nah, kalau melihat seluruh perjalanan kebijakan diskriminatif ini, sampai sekarang itu Komnas Perempuan mencatat ada 421 kebijakan diskriminatif yang memberikan dampak buruk bagi kehidupan perempuan, kehidupan tata kelola negara kesatuan Republik Indonesia, dan konsensus kebangsaan. Baik, Mbak Rini. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi tadi ya kawan puan, bahwa kebijakan diskriminatif adalah produk hukum pemerintah pusat maupun juga daerah dengan kategori moralitas dan juga agama yang melakukan pembatasan, pembedaan, pengabaian, dan lain sebagainya, Mbak Rini ya. Terus juga tadi ternyata di Indonesia sudah ada 421 kebijakan yang diskriminatif, begitu ya Mbak Rini? Betul sekali. Baik, lantas apa saja sih yang diatur di kebijakan pada kebijakan diskriminatif ini yang terkait dengan perempuan dan juga kelompok minoritas? Silakan Mbak Rini. Ya, kalau melihat 421 kebijakan yang kita kategorikan tadi, substansi yang diatur dalam kebijakan diskriminatif itu kami kategorikan dalam 5 hal. Pertama adalah kriminalisasi terhadap perempuan, misalnya pemidanaan terhadap perempuan dalam kebijakan. Jadi kalau kawan puan pernah membaca sebuah berita tentang ditangkapnya seorang perempuan yang dia pulang malam, kalau tidak salah itu kejadian di Tangerang ya. Nah, itu adalah sebuah bentuk pemidanaan terhadap perempuan karena dia diatur di dalam kebijakan itu. Kalau dia pulang malam, maka dia akan dikriminalisasi. Gitu. Nah, itulah dampak yang sebenarnya kita ingin lihat lebih lanjut. Kategori kedua itu adalah kontrol atas tubuh. Misalnya kebijakan berupa kewajiban pemakaian busana berdasarkan ajaran agama tertentu. Nah, dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, ternyata ada beberapa daerah itu yang mewajibkan
berpakaian atau menggunakan busana-busana tertentu itu di sekolah gitu. Nah, kalau kita lihat kan sekolah ini kan sebenarnya ruang publik ya, ada dia yang ruang publik, dan sayang kalau dia diatur di dalam ruang publik, karena akhirnya semua anak-anak perempuan dan laki-laki, dia agama tertentu atau agama yang berbeda, akhirnya harus melakukan memakai busana yang sama. Ini yang sebenarnya kita sebut dengan kontrol atas tubuh. Kemudian juga ada soal pembatasan dalam hal keagamaan. Lalu ada berkaitan dengan tenaga kerja, seperti yang tadi saya bilang, tenaga kerja perempuan itu kalau pulang malam dia akan dibatasi. Waktu itu pernah ya ada sebuah perda yang dia membatasi tenaga kerja perempuan itu pulang jam 9 malam. Jadi bayangkan kalau dia lebih dari jam 9 malam, sementara kan seringkali ada lembur gitu ya. Akhirnya dia terkena pembatasan itu, dan dampak selanjutnya adalah dia dikriminalisasi. Lalu ada yang berkaitan dengan moralitas agama. Nah, ini terkena pada kelompok-kelompok minoritas yang ada dalam kategori keragaman gender dan identitas, karena keberbedaan mereka atas ketubuhan mereka harusnya akhirnya terkena pada muatan-muatan yang diarahkan pada moralitas agama. Oke, baik Mbak Dini, terima kasih atas penjelasannya. Jadi itu ya kawan puan, tadi apa saja sih yang diatur dalam kebijakan diskriminatif ya? Tadi ada lima kategori ya Mbak ya? Termasuk ya, tadi betul sekali. Ya, tadi termasuk dengan kriminalisasi terhadap perempuan, kontrol atas tubuh, tenaga kerja, komunitas agama, dan juga moralitas agama. Nah, Mbak Rini, aku mau bertanya nih tentang mengapa sih perlu disikapi gitu ya kebijakan diskriminatif ini. Tapi tahan dulu jawabannya ya setelah jeda yang berikut ini. Kawan Puan, jangan kemana-mana, tetap di Heart Story Puan Bersuara, Puan Berdaya.